Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 3111901002. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Perhitungan dan Pembayaran Gaji Karyawan di Masa Edukasi. Untuk latar belakang pada proposal ini, yang pertama adalah adanya kebutuhan terhadap sumber daya manusia atau SDM, atau yang biasa kita sebut sebagai karyawan. Karyawan adalah orang yang dipekerjakan oleh perusahaan atau pengusaha yang bekerja berdasarkan dengan kontrak yang tertulis maupun tidak tertulis. Keterlibatan karyawan dalam berkontribusi pada perusahaan sangatlah berperan penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun dalam hal ini, karyawan membutuhkan adanya kompensasi atau bayaran yang sesuai, yang berguna untuk meningkatkan kinerja serta aktivitas karyawan di dunia kerja. Lalu yang kedua adalah bonus yang diterima karyawan berbeda-beda sesuai dengan pencapaian atau dedikasinya kepada perusahaan. Jadi, bonus yang diterima oleh karyawan dalam satu perusahaan itu jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan pencapaian atau target yang mereka capai sesuai dengan ketetapan pada perusahaan. Yang ketiga, dibutuhkannya sistem penggajian yang terstruktur. Dengan adanya sistem penggajian yang terstruktur, pihak keuangan dapat dengan mudah mengontrol serta mengendalikan dan mengawasi penggajian pada tiap bulannya. Lalu yang terakhir adalah masalah-masalah pada sistem penggajian di Master Edukasi. Di LKP Master Edukasi pun tidak luput dari masalah pada sistem penggajiannya. Yang pertama adalah kesalahan dalam perhitungan gaji yang dilakukan oleh pihak keuangan yang menyebabkan karyawan tersebut menerima gaji yang jumlahnya tidak sama dengan ketetapan awal. Yang kedua, adanya keterlambatan penggajian atau keterlambatan pembayaran gaji karyawan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang akan penulis bahas pada bab berikutnya. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah adanya perbedaan penghitungan bonus karyawan di LKP Master Edukasi. Yang kedua, terjadinya kesalahan perhitungan gaji di LKP Master Edukasi. Dan yang terakhir, terjadinya keterlambatan pembayaran gaji di LKP Master Edukasi. Batasan masalah. Untuk batasan yang pertama adalah batasan data. Batasan data ini terdiri dari data laporan gaji dan bonus karyawan LKP Master Edukasi dari bulan September hingga November 2014. Yang kedua ada batasan lapangan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP Master Edukasi. Yang ketiga ada tujuan penelitian yang terdiri dari yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan bonus di LKP Master Edukasi. Yang kedua, untuk mengetahui kesalahan dalam perhitungan gaji di LKP Master Edukasi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran gaji di LKP Master Edukasi. Berikutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis, dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan tentang sistem penggajian di perusahaan jasa. Lalu, bagi pembaca, dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan mengenai sistem penggajian di perusahaan jasa. Bagi perusahaan, dapat memberikan masukan serta dapat sebagai bahan evaluasi perusahaan untuk dijadikan panduan mengenai bagaimana sistem penggajian di perusahaan jasa. Berikutnya ada kajian literatur. Yang pertama adalah sistem. Sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibentuk menurut pola yang sistematis untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Dengan adanya sistem pada perusahaan, maka kegiatan perusahaan akan berjalan secara lancar. Yang kedua ada gaji. Gaji adalah sejumlah uang yang diterima oleh tenaga kerja dan staf administrasi atas kontribusi jasanya yang menerima uang dengan jumlah yang tetap berdasarkan tarif bulanan. Jadi gaji ini diterima oleh setiap karyawan dengan jumlah yang sama pada setiap bulannya sesuai dengan atas kontribusi jasanya pada perusahaan. Yang ketiga ada bonus. Bonus merupakan pembayaran yang dilakukan kepada karyawan berdasarkan kinerjanya dalam perusahaan atau prestasinya di perusahaan. Jadi bonus yang diterima pada karyawan ini jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan kinerja atau prestasi yang ia capai di perusahaan. Berikutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian.
yang dilakukan di LKP Master Edukasi yang berpusat di Ruko Kepri Mall nomor 40. Lalu untuk data penelitian terdiri dari dua. Yang pertama data primer, yaitu data gaji dan bonus seluruh karyawan dalam 1 bulan. Yang kedua, data sekunder, data rekapan gaji dan bonus yang sudah berbentuk data Excel atau yang biasa kita sebut slip gaji. Lalu, ada metode pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Objek yang diobservasi adalah daftar gaji dan bonus seluruh karyawan. Yang kedua adalah wawancara. Penulis melakukan wawancara terhadap 4 orang yang terdiri dari pihak keuangan, HRD, CSA, dan CSA yang sudah resign. Lalu yang terakhir ada dokumen. Dokumen yang diperoleh berupa Excel yang berisi perhitungan gaji dan bonus karyawan. Metode analisis data. Dalam laporan akhir ini, penulis menggunakan metode analisis data kuantitatif deskriptif, di mana penulis mengumpulkan data, mengolah data, serta menyajikan data yang telah lengkap untuk menggambarkan bagaimana sistem perhitungan dan pembayaran gaji karyawan di LKP Master Edukasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, perhitungan bonus di LKP Master Edukasi. Menurut pihak keuangan, Customer Service Admin atau CSA dan satu CSA yang telah resign, perhitungan bonus adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan bonus dihitung setiap tanggal 24 dan akan dibayarkan pada setiap tanggal 10 atau pada tanggal gajian di bulan berikutnya. Lalu yang kedua, untuk perhitungan bonus terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, tutor bahasa Inggris part-time untuk siswa lanjutan mendapatkan bonus sebesar 27.500. Untuk siswa lanjutan private sebesar 37.500. Lalu untuk tutor komputer part-time untuk siswa lanjutan private akan mendapatkan sebesar 40.000. Yang berikutnya konten kreator. Bonus ini digabung dengan tunjangan kinerja sebesar 200.000 sesuai dengan kinerjanya, yaitu datang tepat waktu, menyelesaikan deadline pekerjaan, serta melakukan pekerjaan yang sesuai dengan yang telah ditentukan. Lalu ada tutor bahasa Inggris full time. Untuk siswa lanjutan mendapatkan bonus sebesar 47.500, siswa konsultasi sebesar 25.000, dan di bulan September sampai November 2021 ada bonus mengajar di sekolah non-IC sebesar 800.000 per tutor full time yang mengajar di kelas tersebut. Untuk tutor yang tidak mengajar pada kelas tersebut tidak mendapatkan bonus ini. Lalu yang terakhir ada customer service atau CSA. Untuk siswa baru mendapatkan 25.000 dan untuk siswa lanjutan reguler mendapatkan 50.000. Namun dari data yang diperoleh dari HRD ada sedikit perbedaan, yaitu yang pertama, bonus customer service dihitung saat ada 8 siswa baru yang mendaftar, sehingga gaji pokok yang awalnya 2.500.000 menjadi 3.100.000. Untuk yang sudah melewati masa training 6 bulan, untuk yang telah melewati masa training 6 bulan, dan 2.750.000 untuk yang masih dalam masa training. Lalu yang kedua ada tutor bahasa Inggris. Tutor bahasa Inggris, perhitungan bonus dimulai apabila memiliki 6 siswa dalam satu kelas atau programnya. Berikut contoh gabungan slip gaji dan bonus yang telah penulis olah. Yang pertama adalah slip gaji tutor bahasa Inggris part-time atas nama Mr. Siregar. Di sini dapat kita lihat bahwa Mr. Siregar mendapatkan bonus sebesar 242.500. Lalu yang kedua, untuk slip gaji tutor komputer part-time atas nama Mr. Andi. Di sini kita dapat kita lihat mendapatkan bonus sebesar 80.000. Lalu berikutnya ada slip gaji konten kreator full time atas nama Dika. Dapat kita lihat bahwa ia mendapatkan bonus sebesar 200.000. Lalu ada slip gaji tutor bahasa Inggris full time atas nama Miss Nuri mendapatkan bonus sebesar 437.500. Berikutnya ada slip gaji
Berikutnya ada slip gaji untuk customer service full-time setelah masa training. Kita dapat lihat bahwa ia mendapatkan bonus sebesar 940.000. Lalu, berikutnya ada slip gaji customer service full-time dalam masa training mendapatkan bonus sebesar 450.000. Lalu, ada kesalahan dalam perhitungan gaji. Adanya kesalahan dalam perhitungan gaji yang mengakibatkan salah satu karyawan menerima gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui, disebabkan oleh kurang telitinya pihak keuangan, sehingga terjadinya kesalahan dalam penginputan gaji. Dikarenakan pihak keuangan memiliki pekerjaan lain, sehingga kurang berkonsentrasi dalam penginputan gaji. Dapat kita lihat, terdapat dua slip gaji. Yang pertama adalah slip gaji yang terdapat kesalahan. Di sini tertulis bahwa atas nama Miss Ani mendapatkan gaji pokok sebesar 1.846.000. Yang ternyata kesepakatan di awal adalah Miss Ani mendapatkan gaji pokok sebesar 2.200.000. Berikutnya faktor penyebab keterlambatan pembayaran gaji. Dari bulan September hingga November 2021, terjadi keterlambatan dalam pembayaran gaji karyawannya yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat penambahan karyawan baru sehingga pihak HRD harus mengurus ke bank untuk pembayaran gaji. Yang kedua, ada kesalahan dalam pengurusan nomor rekening beberapa karyawan baru yang menyebabkan HRD harus melaporkan kepada pihak bank. Karena beberapa karyawan memiliki perbedaan bank dengan ketentuan yang berlaku di LKP Masa Edukasi. Lalu yang ketiga, terjadinya keterlambatan dalam perekapan gaji karyawan dikarenakan pihak keuangan memiliki pekerjaan yang lain. Lalu yang keempat, ada HRD melakukan beberapa perubahan di sistem payroll. Lalu yang kelima, terdapat pembayaran yang mendesak di perusahaan, sehingga menggunakan dana gaji sebagai pembayaran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, LKP Mahasiswa Edukasi memiliki perhitungan bonus yang berbeda-beda untuk masing-masing karyawan yang disesuaikan dengan target yang telah mereka capai. Sehingga pada setiap bulannya bonus yang akan mereka terima pada tiap-tiap bulannya akan berbeda. Lalu, kesalahan perhitungan gaji yang dilakukan oleh pihak keuangan disebabkan karena kurang telitinya pihak keuangan dalam menginput gaji pokok salah satu karyawannya. Ini dikarenakan pihak karyawan kurang berkonsentrasi pada pengimputan gaji pokok. Lalu, faktor terjadinya keterlambatan pembayaran gaji adalah karena adanya penambahan karyawan baru yang mengharuskan HRD mengurus data payroll ke bank, adanya kesalahan dalam penulisan nomor rekening beberapa karyawan, sehingga HRD harus melaporkan ke bank karena terdapat perbedaan bank yang dimiliki oleh karyawan dengan bank yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu, terlambatnya pihak keuangan dalam perekapan gaji karyawan, dan HRD melakukan perubahan dalam sistem payroll. Dan yang terakhir, terdapat pembayaran yang mendesak di perusahaan, sehingga dana yang untuk pembayaran gaji dialihkan untuk pembayaran yang mendesak. Lalu ada yang terakhir adalah saran. Saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan evaluasi untuk perusahaan yang pertama adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan gaji, lebih baik pihak keuangan membuat laporan penggajian lebih teliti atau dapat menggunakan sistem atau software penggajian agar terhindar dari human error saat penghitungan gaji. Lalu yang kedua, untuk menghindari keterlambatan dalam penggajian, lebih baik pihak keuangan mengecek kembali nomor rekening atau data-data karyawan agar tidak terjadi kesalahan saat pembayaran gaji. Yang ketiga, menambah staf keuangan sehingga tidak ada lagi terjadinya pekerjaan yang terbengkalai karena keterbatasan SDM di bagian keuangan. Karena staf yang ada di keuangan terbatas sehingga pekerjaan sering tertumpuk. Jadinya sering terlambat dalam melakukan pekerjaan atau
dalam mengerjakan perhitungan gaji, laporan perhitungan gaji. Lalu yang terakhir ada merencanakan dan menyediakan dana darurat untuk pembayaran mendesak, sehingga tidak ada laginya keterlambatan dalam pembayaran gaji, karena dana yang seharusnya untuk membayar gaji digunakan sebagai pembayaran yang mendesak. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan ataupun kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.